Tuhan menjanjikan akan memberikan apa yang kita minta kepadanya. Seperti yang hari ini disabdakannya, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Hanya jawaban Tuhan atas apa yang kita minta, bukan sesuai dengan ukuran atau waktu kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 13 Maret, Pekan Prapaskah yang pertama. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, karuniakanlah kepada kami roh yang selalu memikirkan dan melakukan yang baik, dan semoga kami selalu hidup seturut kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 7, ayat 7 sampai 12. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, keluarga merupakan sel utama gereja. Karena dari keluarga kita mengenal Tuhan yang kita imani. Ester dalam bacaan yang pertama dikisahkan punya iman yang tangguh karena bertumbuh dalam keluarga yang begitu dekat dengan Tuhan. Ester mengajak umat beriman senantiasa menjadikan Tuhan sebagai andalan hidup kita. Karena kendati kita mengaku beriman Kristiani, tetapi belum tentu seperti Ester yang punya iman yang berkualitas. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, mengajak kita semua melakukan yang baik seturut kehendak Allah, dengan memohon kepada Tuhan agar senantiasa mengaruniakan roh yang mendorong kita untuk melakukan yang baik. Tuhan menjanjikan akan memberikan apa yang kita minta kepadanya. Seperti yang hari ini disabdakannya,
Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Hanya jawaban Tuhan atas apa yang kita minta, bukan sesuai dengan ukuran atau waktu kita, melainkan sesuai dengan ukuran dan waktu Tuhan sendiri. Namun kita harus yakin dan percaya, karena Tuhan yang memerintahkan kita, mintalah. Kita pasti semua sering melakukan tindakan ini. Kita meminta kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita diajak untuk carilah. Artinya setelah kita minta tidak tinggal diam, tapi kita harus mencari, kita harus berusaha supaya mendapatkan apa yang kita minta itu. Dan akhirnya yang ketiga, inilah menyangkut iman kita. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini yang seringkali kita lupa. Kita tidak mengetuk pintu hati Tuhan, supaya apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita kita itu bisa terwujud, karena dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mohon rahmat-Nya, karena semakin beriman akan Kristus yang hidup, maka berarti semakin kita dimampukan untuk menghadirkan kedamaian di dalam hidup kita. Kita menjadi pribadi yang tidak mudah menghakimi atau mengkritik orang lain, tetapi selalu mendahulukan kehendak Tuhan dalam hidup kita dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya andalan hidup kita. Ya Bapa yang Maha Kasih, arahkanlah hati kami kepadamu dalam seluruh pesiarahan hidup kami.
yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.